Perintah sudah jelas. Ibu kota memanggil kita. Selamat bertugas, Taji Bala! Taji Bala! Taji Bala! Taji Bala! Selamat datang di Batalion Infanteri Mekanis 202 Taji Malela. Kesatria, waspada, bijaksana. Taji Malela! Unit mekanis di TNI AD ini, terutama 202, memang pada awalnya dulu merupakan bagian daripada Kodam Siliwangi. Namun seiring dengan perkembangan, kemajuan teknologi yang dimiliki, kemudian dengan ancaman yang semakin kompleks di daerah perkotaan, terutama ibu kota negara Republik Indonesia ini, maka diputuskan satuan ini menjadi bagian dari Kodam Jaya di bawah Brigif Mekanis 1 Pengaman Ibu Kota Jaya Sakti. Tugas pokok dari satuan ini sendiri adalah mencari, mendekati, dan menghancurkan serta mempertahankan suatu medan tertentu. Teguh 1, senjata siap dalam garis nol. Tembak! Tembak! Kemampuan Batalion Infanteri Mekanis 202 Taji Malela selanjutnya adalah operasi lawan insurgensi. Memang tipologi yang dimiliki oleh satuan ini ada di dalam perkotaan. Namun operasi lawan insurgen ini adalah merupakan kemampuan dasar bagi setiap prajurit TNI AD. Batalion Infanteri Mekanis 202 ini adalah salah satu batalion infanteri yang dilengkapi oleh alutsista berupa kendaraan tempur dan kendaraan taktis berlapis baja. Jenisnya adalah kendaraan tempur Anoa dan kendaraan taktis Komodo. Seluruh jenis ini terbuat di PT Pindad Indonesia. Batalion Infanteri Mekanis 202 Taji Malela merupakan satuan jajaran di bawah Brigif Mekanis 1 PIK, yaitu pengaman ibu kota. Melihat dari tugasnya itu sendiri, salah satunya yaitu pengamanan VVIP. Pengamanan VVIP tersendiri itu PAM RI 1 atau Presiden, RI 2, tamu negara, maupun para menteri. Biasanya rute di sekitaran dari Lanut Halim Perdana Kusuma. Sebelum melaksanakan pengamanan, terlebih dahulu dia memeriksa sekitaran posisi dia berdiri sekitar 5 meter ke kiri kanan depan belakang harus dicek. Apabila terdapat hal-hal yang mencurigakan, segera dilaporkan ke Babinsa yang berada di samping pasukan tersebut yang juga melaksanakan pengamanan. Pengamanan tersendiri itu biasanya disebut dengan pengamanan semi terbuka, yaitu untuk pasukan apabila melihat ke jalan bisa, namun dari jalan tidak dapat melihat ke pasukan kita. Pengamanan tersebut dia membelakangi jalan.
Malam hari ini kita akan melaksanakan tugas rutin. Laksanakan tugas dengan baik. Perhatikan faktor keamanan, Budowani, Sabta Marga, jelas? Saat-saat rawan seperti pada saat menjelang Hari Raya Natal, menjelang Tahun Baru, Hari Raya besar seperti Lebaran ini, diperlukan rasa nyaman, rasa aman bagi masyarakat sekitar. Kedua, yuk. Kegiatan Patmer ini sering kita laksanakan, kemudian harus secara kontinu dan bekerja sama dengan aparat teritorial wilayah, contoh Kodim maupun Koramil. Tidak juga menutup kemungkinan kita berkoordinasi dengan kepolisian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak. Kegiatannya dilaksanakan oleh prajurit pada saat patroli, diantaranya yaitu memberikan atau mengecek wilayah, diantaranya seperti tempat-tempat ibadah, kemudian tempat-tempat di mana ada sekelompok orang, sehingga kita dapat mencegah ataupun deteksi dini terhadap kegiatan mereka. Panzer. Jakarta 2, 2 Garut, selamat pagi, Taji Malela kemudian. Sekarang juga laksanakan awan hijau. Awan hijau, laksanakan awan hijau. Laksanakan awan hijau. Ambon. Kunciran Taji Malela. Awan hijau. Dalam setiap satuan dimanapun itu berada, apalagi di suatu ibu kota bagian dari provinsi, mereka harus selalu siap siaga. Oleh karena itu, alarm selling ini senantiasa kita lakukan secara periodik, minimal dalam 1 bulan 2 atau 3 kali, tergantung pada situasi kondisi yang ada. Pada saat alarm styling, kita situasinya ini mungkin sedang bersantai. Kita tidak tahu karena latihan dari yang disiapkan oleh komando atas, kita tidak tahu kapan di alarm styling. Jadi sewaktu-waktu kita harus siap dan bersiaga. Persiapan prajurit sendiri, contohnya IPP set yang kita gunakan. Terus yang kedua adalah material secara satuan, yaitu seperti kendaraan tempur yang sudah siap kita operasikan. Perintah sudah jelas. Ibu kota memanggil kita. Selamat bertugas, Taji Malela. Kesiapsiagaan prajurit ini harus kita pelihara, termasuk kemampuan yang dimiliki oleh para prajurit tersebut. Apabila kita tidak pelihara dengan program pembinaan satuan yang terencana, maka dapat dipastikan prajurit akan semakin lemah, semakin
tidak tanggap dengan situasi yang ada di seputaran kita, di lingkungan kita. Oleh karena itu, latihan-latihan ini sangat mendukung momentum kesiapan daripada satuan ini. Kita latihkan, diawali dari alarm styling tadi. Di satuan kita bagaimana prajurit berkumpul dengan lengkap, dengan persenjataan dan perlengkapan tempur yang ada. Kemudian kita bergerak dengan kendaraan tempur, kita bergerak menuju daerah persiapan pertempuran. Perhatikan, kompi kita akan melaksanakan serbuan. Pedomani Sabta Marga, Super Prajurit, dan 8 wajib TNI. Perintah sudah jelas, selamat bertugas. Tajimelo! 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 Diskenariokan kita akan melaksanakan tugas operasi, yaitu pertempuran perkotaan. Diskenariokan bahwa musuh sudah menguasai di suatu wilayah, khususnya di wilayah ibu kota, maka kita mendapatkan tugas untuk melaksanakan serbuan ke sana untuk menghancurkan musuh dan sasaran yang ada di kampungan dan kota tersebut. Tantangan pada saat pertempuran kota yaitu pertempuran jarak dekat. Pertempuran jarak dekat ini face to face langsung dengan musuh. Jadi kita harus dapat mengantisipasi musuh yang tertembak atau prajurit kita yang tertembak. Satuan kami juga mempunyai namanya penembak runduk atau sniper, ditempatkan pada saat pelaksanaan pengintaian. Yang pertama memang untuk menghancurkan suatu titik sasaran, yang kedua dia sebagai pengamat juga. Setelah melaksanakan pertempuran perkotaan, sasaran direbut, kemudian menunggu perintah atau petunjuk dari pimpinan atas. Apabila musuh hancur, ya kemungkinan besar akan ditarik ke induk pasukan. Kita kembali ke home base atau ke induk pasukan. Kemampuan yang dimiliki oleh Batuan Infanteri 202 Tajimalela ini, yang pertama tentunya kemampuan untuk penguasaan dari rampur dan rantis yang dimiliki. Untuk kemampuan lanjutnya adalah penguasaan teknologinya itu sendiri, dilanjutkan dengan pemeliharaannya. Jadi kalau untuk pemeliharaan memang kita harus bisa mandiri. Tentunya dengan hal-hal khusus nanti akan dibantu oleh PT Pindad sebagai produsen alutsista ini.
Khususnya kita untuk Peleton hari ini dalam pemeliharaan Rampur agar siap pakai, kita menggunakan sistem perawatan harian, mingguan, dan bulanan. Di mana dalam perawatan harian itu kita sehari-harinya mengecek kondisi Rampur tersebut. Yang pertama itu mengecek sistem bahan bakar, sistem pengereman, dan sistem pendingin mesin. Kita terdiri dari 5 kompi, ada 1 kompi markas dan 1 kompi bantuan. Dengan keseharian di sini, saya pikir sangat erat hubungan mereka. Dengan kedekatan emosional yang dimiliki oleh para prajurit, ini tentunya sangat mendukung tugas pokok yang kita laksanakan sehari-hari. Dinamika tugas yang dihadapi di satuan ibu kota ini sangatlah luar biasa. Makanya dengan kedekatan emosional ini, para prajurit di lapangan diharapkan mempunyai jiwa korsa yang tinggi, mempunyai kekompakan yang tinggi, sehingga tugas pokok yang diberikan dapat berjalan dengan maksimal. Kehebatan suatu satuan bukan hanya ditentukan oleh alutsista yang dimiliki oleh satuan tersebut. Namun yang terpenting adalah bagaimana kualitas dari sumber daya manusia yang ada di satuan tersebut. Bagi saya, kemampuan seorang prajurit adalah mutlak, terutama berkaitan dengan fisik dan mental. Dari segi fisik, ini yang paling terlihat dari postur prajurit itu sendiri. Apabila postur prajurit kita miliki ini tidak proporsional, maka sangat diragukan kesiapannya. Untuk pelaksanaan renang militer, kita menggunakan pakaian lengkap, tanpa sepatu, menggunakan senjata, dan menggunakan helm. Untuk jarak yang ditempuh adalah untuk setiap prajurit wajib sampai 50 meter. Siap! 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 Tujuannya adalah itu dihadapkan pada persoalan ataupun tantangan di medan tugas. Jadi kita sebagai seorang prajurit harus siap sedia diterjunkan di mana saja, di tempat mana saja, maupun kondisi darat ataupun kondisi perairan. Jadi kita dalam kondisi lengkap, menggunakan senjata, menggunakan helm, pakaian lengkap, siap menempuh perjalanan di darat maupun di laut. Letnan 2 Infanteri Heru Persada Silalahi beserta 19 prajurit lainnya siap memasuki kesatrian Tajimalela. Kerjakan! Kerjakan! Karakter seorang prajurit Batalion Infanteri Mekanis 202 ini yang pertama adalah profesional, kemudian jago bela diri, jago tembak, jago perang, dan mempunyai fisik yang prima, serta diikuti dengan disiplin yang kuat. Untuk menjadi seorang prajurit, yang mendasar adalah suatu karakter yang positif. Karakter-karakter yang dibina ini dapat
memberikan dukungan kepada pelaksanaan tugas sehari-hari. Lapor, acara tradisi penyambutan warga baru siap dimulai. Saya mengucapkan selamat datang kepada prajurit-prajurit yang baru. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada prajurit Batuan Infanteri Mekanis 202 Tajimalela ini agar senantiasa menjaga nama baik dan kehormatan satuan ini dimanapun dia bertugas. Prestasi yang telah ada senantiasa harus ditingkatkan. Kemudian dalam keseharian dimanapun kita harus senantiasa menjaga kedekatan kita dengan masyarakat, rakyat yang kita cintai. Menjadi seorang prajurit TNI adalah pengabdian tertinggi untuk mengabdi kepada negara. Kapanpun, dimanapun, kami siap menjaga Ibu Pertiwi. NKRI harga mati. Hidup ini begitu singkat. Untuk itu, saya tidak akan menyia-nyiakan waktu saya untuk mengabdi pada bangsa dan negara. Jaya selalu TNI AD. Menjaga kedaulatan negara merupakan suatu kebanggaan bagi saya. Oleh karena itu, saya siap mengabdi kepada NKRI. Orang yang hebat adalah orang yang mampu bangkit dari keterpurukan. Menjadi prajurit TNI adalah suatu kehormatan dan kebanggaan. Jayalah TNI, jayalah negeriku. Menjadi prajurit TNI AD merupakan panggilan dari hati sanubari. Panggilan untuk mengabdi kepada negara dan republik yang kita cintai ini. Selama berdinas di Angkatan Darat, saya telah mendapatkan banyak pengalaman. Saya dididik menjadi pribadi yang tangguh, berkarakter, dan mandiri. Kepada generasi-generasi muda terbaik bangsa, menjadi bagian dari kami adalah tidak sulit. Tergantung niat dan kemauan kalian untuk mengabdi kepada negara dan bangsa yang kita cintai ini. Terlahir sebagai seorang laki-laki adalah takdir. Menjadi prajurit Batuan Infanteri Mekanis 202 Tajimalela adalah pilihan. Dan pilihan adalah tidak salah. Kesatria, waspada, bijaksana. Tajimalela! Where is your spirit? Where is your spirit? Your power! Your power! Your power! Sikapa hura! Hura!